Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di Dollar Hunter ini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Kemudian seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi dan peristiwa yang terjadi di seputar dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke Coin Market Cap untuk melihat kondisi market terkini. Kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index ini mengalami penurunan, teman-teman. Kemarin ada di angka 92 Extreme Greed. Namun kalau kita lihat banyak sekali para pemodal besar maupun institusi yang ternyata melakukan taking profit, teman-teman, sehingga angkanya turun menjadi 90. Kalau kita lihat di sini market cenderung merah karena terseret oleh pergerakan Bitcoin, di mana kalau kita melihat dari Fear and Greed Index ini berarti banyak penjualan, teman-teman, sehingga angkanya mengalami penurunan. Kalau kita lihat di sini untuk volume 24 jam juga mengalami penurunan sebesar 2,25%. Namun seperti biasa, saya sarankan kepada teman-teman pada saat Anda ingin entry di fase extreme greed ini tetap harus waspada, teman-teman. Karena pada fase extreme greed seperti ini biasanya para whale atau para institusi besar itu seringkali melakukan taking profit, sehingga bila kita tidak hati-hati maka kita akan nyangkut koinnya di atas, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat dominasi Bitcoin, teman-teman, ini Bitcoin dominan masih ada di angka 52%. Artinya bahwa baik retail maupun institusional ini masih lebih memilih untuk menginvestasikan dananya ke dalam bentuk Bitcoin dibandingkan ke dalam bentuk altcoin, teman-teman. Sementara untuk Ethereum, kita lihat Ethereum hari ini mendominasi market di kisaran 17,7%, teman-teman. Kemudian Bitcoin dalam 24 jam terakhir ini diperdagangkan di angka 1.114 juta rupiah per satu Bitcoin. Dalam 24 jam terakhir mengalami koreksi sebesar 1,74%. Namun kalau kita berbicara rentang 7 hari, ini Bitcoin masih mengalami kenaikan yang sangat luar biasa di angka 11,12%, teman-teman. Sementara untuk Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 62 juta rupiah, teman-teman. Mengalami koreksi sebesar 2,49%, namun seperti dengan Bitcoin dalam rentang 7 hari ini, Ethereum mengalami kenaikan yang sangat signifikan di kisaran 11%, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang PP. PP Coin hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, teman-teman. Oke, saya ulangi teman-teman. Kalau kita lihat untuk PP Coin hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam sebesar 6,48% dalam 24 jam terakhir, dan ini kita lihat harganya PP Coin hari ini ada di angka 0,127 rupiah, teman-teman. Namun ada sebuah berita menarik, teman-teman, dari media yang bernama Crypto News. Ini berita kurang lebih 9 jam yang lalu, bahwa pada saat kondisi PP ini mengalami koreksi dalam, ini yang ajaibnya ada sebuah market besar di Kanada ini malah melakukan listing, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di artikel ini, pada saat PP mengalami fluktuasi harga yang seperti ini malah ada market di Kanada. Kalau kita lihat di sini marketnya bernama Newton, teman-teman. Ini market ini hari ini melisting PP Coin. Jadi bagi para pemain kripto yang ada di Kanada hari ini bisa melakukan pembelian dan penjualan PP Coin, teman-teman. Kemudian yang menarik lagi, teman-teman, ada sebuah pernyataan dari seorang CEO. Kalau kita lihat di sini yang bernama, sebentar saya akan scroll dulu.
Oke teman-teman, di sini kalau kita lihat, jadi meskipun mengalami fluktuasi harga belakangan ini untuk PP Coin, namun CO dari Because Bitcoin teman-teman. Jadi ada CO dari Because Bitcoin ini menyatakan bahwa dia tetap optimis terhadap PP Coin dalam prospek jangka panjang teman-teman. Jadi melalui serangkaian cuitan di Twitter, dia menyatakan, dia menyoroti bahwa penutupan candle 2 minggu yang mengesankan dari PP, jadi candle 2 mingguan ini teman-teman, ini menggambarkannya sebagai kekuatan puncak yang tidak boleh diabaikan teman-teman. Jadi grafik 2 minggu dari PP ini menunjukkan token tersebut keluar dari kisaran beberapa bulan dan memasuki fase eksplorasi harga. Jadi breakout ini dianggap oleh CO dari Because Bitcoin, dia percaya bahwa semakin lama PP ini membutuhkan waktu yang luar biasa untuk melakukan konsolidasi dan akhirnya akan mengalami ledakan tinggi teman-teman. Jadi dia melihat peluang luar biasa dari PP ini pada saat PP telah melakukan ATH baru di time frame atau di candlestick 2 mingguan teman-teman. Jadi sekarang dengan pendapat ini teman-teman, kita akan bahas juga bagaimana peluang PP secara teknikal teman-teman. Jadi kita akan lihat secara teknikal seperti biasa, saya hanya menggunakan MA50 dan MA200. Bagi teman-teman yang biasa pakai indikator lain, silakan Anda pakai indikator sesuai dengan gaya trading Anda masing-masing. Jadi kalau saya melihat di sini pada tanggal 6 Desember 2023 di time frame hari atau daily D1, ini telah terjadi golden cross di mana MA50 memotong MA200 ke atas. Jadi kalau teman-teman yang telah melakukan pembelian PP Coin pada 6 Desember 2023 sampai hari ini masih tetap floating profit teman-teman. Jadi belum waktunya untuk taking profit, biarkan saja keuntungannya berjalan. Kemudian kalau bagi yang bermain di H4 pada tanggal 16 Februari 2024 itu telah terjadi golden cross di mana MA50 memotong MA200 ke atas. Dan bagi yang telah membeli pada saat itu, hari ini sedang menikmati floating profit teman-teman. Jadi biarkan saja ini masih profit, walaupun dia harga naik turun koreksi. Jadi kapan kita akan mengambil keuntungan? Kalau saya pribadi, saya akan taking profit teman-teman pada saat MA50 memotong MA200 ke bawah. Pada saat itulah saya akan mengambil keuntungan dari PP teman-teman. Namun bagi teman-teman, sekali lagi jangan ditiru, karena ini pendapat saya pribadi. Silakan teman-teman apabila ingin melakukan trading, pembelian atau penjualan PP Coin, silakan melakukan Dior, lakukan investigasi secara pribadi teman-teman. Namun pada intinya, kalau kita melihat pendapat dari CO Because Bitcoin dengan melihat candlestick 2 mingguan, dia optimis bahwa masa depan dari PP ini masih sangat cerah teman-teman. Ditambah lagi dalam kondisi market koreksi yang cukup dalam, ini ternyata ada market besar di Kanada yang berani melakukan listing PP ke teman-teman. Jadi tidak mungkin market ini akan melakukan listing PP Coin apabila dia tidak melihat potensi yang dimiliki oleh koin ini teman-teman. Jadi ini exchange di Kanada atau market yang ada di Kanada hari ini juga melakukan listing PP. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di ruang kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.